Pancasila jadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha hormat. Kedua, kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. Ketiga, persatuan para investor. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorian. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelas atas. Umar bin Khattab tidak tidur sebelum selesai mengatasi masalah rakyatnya. Jokowi malah kabur ketika didemo oleh rakyatnya sendiri dan tidur pulas walaupun rakyatnya sedang digebuk polisi. Buruh Cina mengadukan nasibnya ke NKRI, dikawal polisi. Giliran buruh pribumi mengadukan nasibnya ke DPR RI, dihadang polisi. Oleh karena itu, Gubernur Kalteng, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Utara, NU, Muhammadiyah, MUI, mahasiswa, pelajar, buruh, ormas Islam, semua menolak Undang-Undang Cilaka. Kata Rocky Gerung, pembuat hoaks terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen, dia punya. Data statistik, dia punya. Media, dia punya. Itu faktanya. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Indonesia sedang rusuh gara-gara Omnibus Law. Luhut ditelepon Gedung Putih. Presiden dipuji-puji. Tidak hanya itu. Luhut Binsar Panjaitan perkuat kerjasama Menlu Cina, gelar pertemuan dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan sebuah pengakuan terbaru setelah agenda pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Luhut mengaku bahwa dirinya mendapat banyak pujian dari beberapa negara sahabat saat Indonesia mengalami berbagai gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja usai disahkan oleh DPR. Ia mengatakan negara sahabat memberikan ucapan selamat kepadanya atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya ditelepon teman-teman saya dari Abu Dhabi, dari Jepang juga. Mereka sangat senang atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan mereka mengatakan hal itu akan menjadikan Indonesia semakin kompetitif, ujar Luhut. Ya, wajar saja wahai Pak Luhut mereka memuji Anda, karena Anda sama-sama cukong. Lebih lanjut, Luhut juga mengaku mendapat ungkapan selamat dan ditelepon langsung oleh pihak Bank Dunia hingga pihak Washington, Amerika Serikat. Saya juga kemarin dapat telepon dari Washington langsung. Mereka mengucapkan good luck untuk Indonesia. Juga dari World Bank, nelpon saya juga. Mereka mengatakan sukses bagi Indonesia yang telah membuat sebuah perubahan hebat dan besar, kata Luhut. Selain ucapkan selamat atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Luhut juga mengatakan para negara sahabat turut mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi yang dianggap telah sukses memberikan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya ampun, kok bisa begitu? Tak hanya itu, hari ini geger berita bahwa Luhut kabur ke Cina. Ternyata, Luhut sudah sampai di Cina untuk berkuat kerjasama. Omnibus Law disahkan. Luhut perkuat kerjasama dengan Cina. Nampaknya ini sudah seperti yang direncanakan. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, di Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya pada Jumat 9 Oktober 2020. Melansir dari Xinhua News, Sabtu 10 Oktober 2020. Menko Luhut merupakan utusan khusus Presiden Indonesia, Joko Widodo, sekaligus berperan sebagai koordinator kerjasama Indonesia dengan Cina. Dengan menyebut bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun terbentuknya hubungan diplomatik Cina-Indonesia, Wang berharap kedua negara
dapat memperkuat kerjasama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelijensi artifisial, serta pertukaran budaya dan masyarakat. Kepada Menko Luhut, Wang juga mengatakan bahwa kedua negara harus memainkan peran utama dalam menegakkan kesetaraan dan keadilan. Di lain sisi, Rocky Gerung balas ucapan Airlangga Hartarto. Aksi demonstrasi di jalan usai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Undang-Undang Cilaka tak kunjung usai. Rasa kecewa masyarakat pada para pimpinan berangsur-angsur luntur. Perwakilan rakyat yang seharusnya mendengarkan dan merealisasikan kepentingan rakyat malah berkhianat. Hal tersebut membuat banyak wacana masyarakat Indonesia yang ingin keluar dan pindah saja dari negeri yang sedang dilanda ketidakpastian ini. Filsuf sekaligus mantan dosen di Universitas Indonesia, Rocky Gerung pun turun buka suara menanggapi apa yang sedang dihadapi negeri berkepulauan ini. Rocky Gerung mewajarkan mengapa baru-baru ini banyak isu yang bertebaran bahwa masyarakat Indonesia ingin pindah dari negeri ini. Menurutnya, apa yang dilakukan para menteri saat ini bukanlah hal yang pantas. Makanya, banyak orang yang berwacana untuk keluar dari Indonesia karena tidak ada kepastian. Sudah 2 hari berlangsung, aparat di lapangan itu berhadap-hadapan dengan para demonstran, tuturnya. Menteri-menteri masih sibuk bikin konferensi pers menerangkan bahwa Omnibus Law itu berguna buat tenaga kerja, buat milenial masa depan, ucapnya menambahkan. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa masalahnya kita tidak hanya tentang Omnibus Law, tetapi kepercayaan warga Indonesia yang sudah berkurang terhadap para pemimpin. Dirinya juga membayangkan sifat presiden yang tidak tegas terkait kondisi yang ada saat ini. Problemnya bukan hanya Omnibus Law lagi, tapi kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan itu makin berkurang, menyusut kepada presiden, kabur dari istana. Masalahnya, dia tidak tegas untuk mengatakan, saya ada di istana, saya mendengarkan kalian, saya membaca mata hati kalian, saya mengerti perasaan kalian. Dia malah berlibur berkilo-kilometer dari pusat kekuasaan. Kita tidak tahu lagi mau bilang apa. Rocky Gerung juga menyangkal pernyataan Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa dia tahu siapa dalang yang mendanai dan yang menggerakkan aksi massa ini. Tapi Airlangga punya kepentingan untuk menghentikan anak STM berdemonstrasi, membantu mahasiswa dan buruh kan? Katanya menambahkan. Rocky Gerung merasa bahwa saat ini momentum sudah bergulir dan perubahan itu tidak bisa ditahan bahkan oleh pelakunya lagi, apalagi dihentikan oleh para pengecut. Karena itu, menurutnya, kita harus melihat keadaan ini sebagai pelaksanaan dari hukum-hukum perubahan. Seluruh variabel sudah tersedia, jadi tak ada gunanya lagi kita mengupayakan untuk menyelamatkan yang ada. Lebih baik kita berpikir untuk menyediakan yang baru. Kan itu sebetulnya pemikirannya, tuturnya. Tetap semangat di jalan, karena hanya itu momentum perubahan, dan kita ingin agar supaya peristiwa ini menjadi peristiwa sejarah untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Hidup STM, mahasiswa, SMA, dan buruh. Bagaimana menurut pendapat Anda?